إلهنا أنت الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada penghulu sekalian Nabi dan Rasul, hamba kekasih Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir masa nanti. Mata acara Syarhil Quran, insya Allah bersama guru kita Bapak Profesor Dr. M. Quraish Shihab. Saya ingin sedikit apa makna dari Syarhil Quran itu, Pak? Iya, syarh itu maknanya penjelasan, pengungkapan makna. Jadi ketika kita berkata ini program Syarhil Quran, itu berarti adalah upaya kita menjelaskan pesan-pesan dan makna-makna dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita sehingga kita dapat dirahmati Allah dengan Al-Quran suci ini. Mari kita ikuti ulasan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184 bersama guru kita Bapak Profesor Dr. M. Quraish Shihab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Mari kita lihat. Yang pertama ayat tadi menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ada rumus di dalam ilmu tafsir bahwa semua ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu turunnya sesudah Nabi berhijrah. Jadi ini berarti ajakan ini baru disampaikan Allah setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Itu di dalam sejarah ini pada tahun kedua hijrah. Wahai orang-orang yang beriman, itu berarti yang tidak beriman tidak diajak. Yang kedua, itu berarti yang memiliki walau sedikit iman pun hendaknya memperkenankan ajaran ini. Allah kemudian menyatakan kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Kita bisa bertanya, siapa yang mewajibkan? Kalau saya berkata misalnya buku itu diambil, siapa yang mengambil? Tidak dijelaskan siapa yang mengambil. Rupanya Allah sengaja memilih kata diwajibkan tanpa menyatakan bahwa saya yang mewajibkan untuk memberi isyarat bahwa sebenarnya puasa ini sedemikian banyak manfaatnya sehingga kalau bukan Allah yang mewajibkannya, itu manusia sendiri yang akan mewajibkannya atas dirinya. Kita lihat sekarang betapa banyak orang yang berpuasa selain di bulan Ramadan, mungkin oleh dorongan kesehatan, mungkin oleh dorongan ingin diet dan lain-lain sebagainya. Umat manusia pada abad ke-20 ini mengenal bermacam-macam puasa. Tetapi puasa yang wajib bagi umat Islam ini mempunyai tujuan tertentu. Itu nanti kita akan dengarkan pada akhir ayat ini. La'allakum tattaqun. Nah, setelah Allah menyatakan kutiba alaikum, diwajibkan kepada kamu puasa, Allah seakan-akan menyatakan demikian. Hei, jangan duga kewajiban itu baru dibebankan kepada kamu sekarang. Umat-umat dulu juga berpuasa. Ini menunjukkan bahwa sejak dahulu umat manusia telah berpuasa dan telah menyadari betapa banyak manfaat dari puasa itu. Karena itu, wahai orang-orang beriman yang saya ajak, jangan merasa berat. Orang dulu pun telah pernah berpuasa. Agama-agama dulu pun telah mengenal puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Baru dikatakannya la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu agar kamu bertakwa. Nah, takwa ini ada dua seginya. Ada dari segi bahasa, takwa berarti menghindar. Seorang yang bertakwa kepada Allah
berarti dia menghindar dari jatuhnya siksa, ancaman atau hukuman Allah. Hukuman Allah itu, siksa Allah itu ada dua macam. Ada siksa di dunia, ada siksa di akhirat. Pelanggaran terhadap hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah, jika orang melanggarnya, dia terkena siksa duniawi. Pelanggaran terhadap hukum-hukum syariah, tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya, dia terkena siksa Allah, siksa di akhirat. Nah, ketika Allah di sini menyatakan la'allakum tattaqun, digambarkannya bahwa dengan puasa kamu akan terhindar dari siksa duniawi dan siksa ukhrawi. Mari kita lihat, orang yang berpuasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks. Kita angkat saja satu, tidak makan. Itu makanan, apabila seorang makan berlebih, bisa sakit. Makanan, apabila seorang makan makanan yang kotor, bisa sakit. Penyakit akibat pelanggaran ini adalah siksa Tuhan. Demikian juga. Jadi ayat awal perintah suratul Baqarah ini sudah menggambarkan kepada orang-orang beriman bahwa puasa sebenarnya untuk kemaslahatan dia. Dan puasa itu bukan sesuatu yang baru bagi umat ini. Nah, setelah itu baru disebutkan lagi, saya tidak memerintahkan kamu berpuasa sepanjang tahun. Hanya ayyam ma'dudat. Hanya hari-hari tertentu saja. Itu tidak lebih dari 30 hari dalam setahun. Boleh jadi 29 hari. Dan itu pun masih dinyatakannya. Kalau kamu sakit atau kamu dalam perjalanan, kamu boleh tidak berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang kalau dia itu berpuasa lantas mengalami sesuatu yang sangat memberatkannya, dia boleh tidak berpuasa. Dia boleh membayar fidyah. Nah, ayat-ayat yang kita dengar tadi itu sebenarnya ingin menggambarkan bahwa puasa ini mudah. Puasa ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Bahkan kita lihat di situ dinyatakannya faman kana minkum maridan aw ala safarin. Sakit itu bisa bertingkat-tingkat. Perjalanan itu bisa jauh atau dekat. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan batas sakit. Dia tidak menentukan batas perjalanan. Seakan-akan Allah ingin menyatakan begini, saya serahkan kepada kamu untuk menentukan kamu sakit atau tidak. Nah, di sini kita melihat satu pelajaran bahwa sebenarnya beragama itu kembali ke dalam hati kita. Ada seorang ulama bernama Ibnu Sirin, tangannya luka. Ditemukan dia tidak berpuasa. Kenapa kamu tidak berpuasa? Tangan saya luka, saya sakit. Dia ingin mengambil rukhsah. Dia ingin mengambil izin Tuhan bahwa saya menerima izin ini dengan sakit. Nah, ulama-ulama lain berkata, apapun penyakit Anda boleh tidak puasa, tetapi kembalikan ke nurani Anda. Ini sudah wajar saya tidak puasa atau tidak. Betapa jauh pun perjalanan Anda. Atau dekat, pokoknya Anda dalam perjalanan boleh. Tapi kembalikan ke nurani Anda. Ini saya sudah letih kalau tidak puasa atau tidak. Ulama kemudian mengambil jarak kira-kira 80 km, 78 dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah tuntunan yang turun pada tahun kedua yang mewajibkan kita berpuasa. Saya kira begitu. Alangkah indahnya Pak tadi penjelasan dari Bapak bahwa ternyata puasa di bulan Ramadan itu adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu sangat mudah dan puasa itu adalah banyak sekali manfaatnya buat mereka yang mau berpuasa. Pertanyaan yang mendasar adalah sebetulnya apa sih Pak kriteria orang yang beriman yang diundang ini? Satu hal dulu yang saya ingin katakan. Ayat ini berkata ya ayyuhalladzina amanu. Ada istilah lain al-mu'minun. Kalau kita bisa menggambarkan perbedaannya, ada orang menulis
menyanyi, dan ada penulis penyanyi. Penyanyi itu profesinya sudah mendarah daging hal itu padanya. Sudah demikian mantap itu di dalam hatinya. Tetapi menyanyi, kita semua menyanyi. Walaupun bukan profesi kita. Nah, alladzina amanu, orang yang ada walau setitik keimanan di dalam hatinya. Semuanya, pokoknya asal sudah ada iman, mari berpuasa. Tapi kalau tidak ada iman, tidak sah puasanya. Nah, iman, sebenarnya hakikat iman itu ada di dalam hati. Tetapi pembuktiannya melalui pengucapan dengan lidah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan pembuktiannya yang lebih jelas lagi adalah amal-amal soleh. Nah, ayat ini mengajak siapapun yang sudah beriman, walaupun baru di dalam hatinya, baru sekedar ucapan, mari berpuasa. Dengan puasa, insya Allah, kalau diikuti tuntunan puasa, kalian akan mencapai takwa yang dua sisinya itu. Saya ingin paham bagaimana sebetulnya dampak dari kalau seseorang sudah mencapai takwa di bulan Ramadan ini, Pak Quraish. Iya, itu indah sekali ya. Jadi memang selama bulan Ramadan ini kita bagaikan memintal pakaian takwa. Di sini ada sabar, di sini ada syukur, di sini ada tafakkur, di sini ada upaya menambah pengetahuan, di sini ada upaya menyebarluaskan kasih sayang. Ini kita pupuk sampai akhirnya seseorang mencapai takwa. Kalau orang sudah bertakwa, minimal dalam pandangan Hasan al-Basri, Anda akan melihat dia selalu bersih, indah, walaupun miskin. Selalu hemat, walaupun kaya. Terbuka tangannya, terbuka hatinya. Dia tidak akan cepat tersinggung, walau dimaki. Dia menjaga identitasnya. Dia tidak menahan hak orang lain. Dia tidak menuntut yang bukan haknya. Dia kalau ditegur dia menyesal. Kalau dimaki dia tersenyum. Kalau ada yang memakinya, dia berkata, kalau makian Anda benar, saya bermohon Tuhan mengampuniku. Kalau makian Anda salah, saya bermohon semoga Tuhan mengampunimu. Itu takwa. Hasil dari takwa ini, itu kita peroleh dalam perjalanan sebulan ini. Sehingga orang akan bertakwa. Itu juga sebabnya Nabi bersabda, iman itu telanjang, al-imanu aryan, walibasuhu taqwa. Pakaiannya adalah takwa. Jadi kita mau memakai pakaian takwa. Pada hari lebaran nanti, kita tidak mau hanya memakai pakaian jasmani yang indah. Betapapun indahnya pakaian jasmani, kalau pakaian takwa buruk, tetap buruk. Betapapun buruknya pakaian jasmani, kalau pakaian takwa indah, Anda akan tampil berwibawa dan gagah. Jika pakaian takwa ini sudah menjadi pakaian bagi umat Islam, artinya rahmatan lil alamin itu akan tercapai. Menjadi rahmat buat dirinya, buat keluarganya, buat lingkungannya. Nah saya ingin tambahkan lagi, siam menahan diri. Nafsu kita ingin banyak, kita berusaha menekan gejolak nafsu itu. Jadi inti dari puasa itu adalah menahan diri. Dan buah dari puasa itu adalah takwa. Takwa. Dan takwa ini menghindari dari azab neraka tadi. Bukan hanya azab neraka, azab duniawi pun dia terhindar. Ada orang kaya tersiksa batinnya. Itu siksaan. Ada orang miskin tetapi hatinya puas dengan usahanya. Itu dia bahagia. Nah ini yang kita olah jiwa kita selama bulan Ramadan ini. Kata-kata takwa ini selalu kita dengar, Pak. Iya. Setiap khotib naik ke atas mimbar di hari Jumat, maka mereka pasti akan mewasiatkan takwa untuk dirinya dan untuk yang berada, jamaah yang ada di hadapannya. Kalau kita berkata bertakwa kepada Allah, secara harfiah berarti menghindar dari Allah. Tetapi karena tidak ada orang yang dapat menghindar dari Allah, maka itu maksudnya menghindar dari siksanya. Nah, karena untuk menghindar dari siksanya,
Kita harus melaksanakan semua perintahnya, tetapi sesuai kemampuan kita. Dan menghindar dari seluruh larangannya, titik. Tidak ada istilah sesuai kemampuan. Nah, jadi mari kita ambil. Kita diperintahkan Allah salat. Laksanakan sesuai kemampuan Anda. Berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaring tidak bisa, dengan isyarat bisa. Kita diperintahkan puasa selama bulan Ramadan. Sakit, tangguhkan. Tidak kuat sepanjang tahun, bayar fidyah. Jadi sekuat kemampuan kita. Tetapi kalau menghindar, tidak ada istilah sekuat kemampuan. Saya mari beri contoh. Orang berkata, coba ambil buku itu. Saya memerlukan tenaga untuk mengambilnya. Tetapi kalau ada yang berkata pada saya, jangan ambil buku itu, saya tidak perlu tenaga untuk tidak mengambilnya. Itu takwa. Jadi kalau larangan harus dihindari. Kalau perintah, lakukan sesuai kemampuan Anda. Itu makna takwa. Jangan pergi, jangan minum, jangan ada tenaga untuk melakukan itu. Tinggal menahan diri saja. Menahan diri saja. Tetapi kalau dikatakan pergi ke sana, pergi haji, saya nggak punya duit. Oh, Anda tidak mampu. Salat berdiri, oh saya tidak mampu. Lakukan sesuai kemampuan Anda. Itu takwa.